Hai semua, balik lagi ke channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini. Dan kali ini dalam sesi Zoom dan collab dengan YouTuber dari seluruh penjuru dunia, penjuru dunia, ya. Ini saya mendatangkan narasumber dari Sydney. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton soal ya, Australia dan sebagainya sudah pernah ngintip ke channelnya dia. Tapi hari ini kita kenalan dulu ya supaya sebelum lebih jauh bahas soal Australia dan permanent resident dan kerjaan dan bla bla bla. So ya, welcome to my narasumber. Halo, halo. Hai, Cek. kenalan dulu Ren, kenalan dulu. Halo, nama aku Randy ya. Aku tinggal di Sydney. Ya, udah hampir 11 tahun lah di Sydney lah. Udah anggap kayak rumah sendiri. Oh, rumah sendiri, rumah kedua ya udah. Rumah pertama ya, rumah kedua yang di Indonesia ya malahannya. Tapi tetap darah Indonesia. Makanya selalu di YouTube-nya dia selalu pakai baju merah karena Indonesia tetap dia. Ya, oke Ren. Nah, tadi kan kamu mention kalau kamu udah 11 tahun ya di Australia. Mau dong bisikin sedikit gimana sih sejarah panjangnya dari kamu mulai pindah dari Indonesia ke Australia itu dulu pakai visa apa dan sebagainya. Nah, jadi dulu itu kesini kan awalnya student. Nah, tapi itu benernya tuh nggak ada niat buat sekolah, nggak ada niat jadi student bener deh. Jadi kesini tuh student visa jadi cuma alasan buat bisa tinggal di sini gitu. Ya kan? Terus mikirnya tuh mau kerja gitu. Mau kerja ya 3 tahun sampai student visa habis terus buka bisnis di Indo gitu. Karena nggak pikiran sih gitu buat tinggal di Australia ya gitu. Nah, terus kan kesini tuh ya udah pas kesini itu kerja banting tulang nyari duit sebanyak-banyaknya kayak gitu. Taunya ketemu jodohnya di sini. Iya, gak ada yang nyangka gitu kan. Padahal udah mikir tuh dulu mau rencana mau bikin warnet kan gitu kan. Karena aku suka main game gitu. Jadi aku waktu itu pas di Indo udah lulus SMA, aku tuh 1 tahun nganggur. Nggak langsung kuliah gitu. Soalnya kan keterbatasan biaya kan orang tua kan itu kan nggak ada biaya lah gitu. Ya, terus akhirnya orang tua aku bela-belain aku ke sini, jual rumah terus setengah uangnya tuh buat modal ke sini. Wow. Jadi kan dalam arti kan, wah ini kalau gagal sih anyep nih jadi. Pertama kali kamu nyampe di Australia gitu langsung dapat kerja kan tadi kamu bilang tujuan utama kamu buat kerja kan. Berarti habis gitu nyampe sana langsung nyari kerja gitu dan langsung dapat kerja gitu. Pas nyampe, aku inget banget nyampenya hari itu hari Minggu, tapi kan nyampe jet lag ya udah tidur. Seninnya itu langsung dapat kerja. Wow. Nah, tapi kerjanya ini pengalaman paling pahit pas kerja. Jadi kan ada teman kokoku dibilang mau kerja gak nih itu orangnya lagi off nih gitu. Ya udah kerja cuci piring di bar gitu kan. Nah dulu namanya di Indo nggak pernah cuci piring kan, sendok aja tuh nggak pernah. Ya udah akhirnya pas datang ya udah interview dulu aja ya. Aku mikir kan interview harusnya bajunya rapi dong. Aku udah deh pakai sepatu Converse terus pakai celana jeans. Terus langsung disuruh kerja, bayangin kerja di kitchen pakai celana jeans sama sepatu Converse gitu. Terus celananya yang putih lagi gitu. Aduh. Dia akhirnya kerja kan waktu itu jam 7 malam sampai jam 10 malam 3 jam. Dibayarnya sejamnya $10. Itu kata temanku, bosnya tuh ngomel-ngomelin aku banget gitu. Tapi pada saat itu aku benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku diem doang. Gila aku mikir, badanku itu saat itu rontok semua lah. Disuruh bersihin kan panci yang gede, terus griller gosok gimana gitu. Terus pas pulang, kan udah malam kan, nyampe rumah sekitar jam 11 lah udah selesai mandi. Aku tuh duduk di ranjang, terus perhatiin tuh $10 sama $20. Aduh, apakah bisa bertahan di sini? Kayak nggak bisa deh. Sedih banget. Berat. Nah, akhirnya, terus besokannya nggak dipanggil lagi. Ya bersyukur sih nggak dipanggil lagi sih. Tapi pas hari Jumatnya langsung dapat kerjaan cuci mobil. Nah itu lumayan lah cuci mobil. Nah gitu ya nggak seberat di kitchen lah. Lanjut ya Ren ya. Nah terus selama 11 tahun nih udah berapa banyak kerjaan yang kira-kira yang kamu lakoni dan yang paling deh beberapa yang kamu ingat aja yang paling berkesan, yang paling enak dan yang paling nggak enak deh kalau gitu. Iya. Pokoknya aku total 17 kerjaan, 16 kerjaan selama 11 tahunnya. Itu lumayan sering gonta-ganti.
Iya, iya, iya. Nah, ini dari yang nggak enak dulu ya, dari yang nggak enak dulu. Kalau yang kagak enak tuh, udah banyak sih yang nggak enak. Tapi ya, yang nggak enak salah satunya tuh kerjaan yang pertama. Yang Terus pertama. sama satu lagi tuh kerjaan cleaner. Hmm. Soalnya kerjaan cleaner itu tuh kan cleaning bar gitu kan. Bar itu kan tutupnya malam kan. Jadi aku tuh datang jam 2 pagi. Wow. Jam 2 pagi, pokoknya bersihin sampai bersih. Kalau hari Minggu sampai Kamis, aku cuma dibayar 2,5 jam. No matter what, kalau aku bisa selesai 1 jam good. Kalau misalkan aku selesainya lebih dari 2,5 jam, ya pokoknya tetap dibayar 2,5 jam. Itu Wow. sejamnya $15. Itu kerja subuh waktu itu winter. Waduh, gila. Itu terus kalau misalkan hari Jumat Sabtu aku dibayar 3,5 jam, jadi jam 2 pagi sampai jam 5.30. Mm-mm. Itu cuma dibayar 3,5 jam, sama sejamnya $15. Soalnya tuh hari Jumat sama Sabtu kan rame banget kan, itu banyak botol gitu tuh, bar tuh, aduh ini kayaknya orang bule juga nggak berpendidikan tuh, berantakan banget deh barnya, aduh itu kacau parah. Pernah ketemu boxer gitu. itu iya, itu soalnya Saking tuh harus mabuknya. kerja malam. Hmm. Iya mungkin banyak banyak mabok, muntah gitu kan, aduh gitu tuh. Terus juga di kerjaan cleaning pernah aku, ini sih aku nggak share di YouTube aku ya, tapi ini aku share aja deh. Jadi Mm-mm. waktu itu aku masuk kamar mandi cewek. Ini kamar mandi cewek. Ya sorry kan, itu kan kayak bilik gitu kan, kotak gitu kan. Mm-mm. Jadi tuh di dinding-dindingnya tuh banyak ya, coklat Toblerone lah. Oh my goodness. I- I- iya itu, aduh, I mean ya itu pupu gitu. Gitu. Itu itu bener-bener udah pengen nangis atau gimana. Itu saat itu aku umur 20 tahun, 19 atau 20 tahun gitu. Gila, itu worst banget gitu. Ya namanya kehidupan kan seperti roda berputar lah, kadang kita dibawa banget. Itu mungkin kondisi aku tuh yang aduh, aku tuh udah mikirnya tuh pengen nyerah lah, ngerasa gila nggak pernah kebayang ke Australia harus ngelakuin itu tuh nggak pernah banget. Sama banget tuh. Gak kebayang. Itu Tapi iya. pengalaman itu lebih pengalaman yang lebih menurutku emang benar-benar parah sih itu, karena menurutku aku yang kerja dulu kerja cleaner juga ngosek WC aja itu udah parah banget sih buat buat aku ya. Nggak bisa bayangin kalau kayak kamu tuh, kayaknya aku bakalan nangis deh kalau aku harus bersihin kayak gituan. Eh, Wow. terus jadi pasti itu kayak itu apa, kayak bedah rumah tuh kan, buka pintu gitu, pret, wah gila, coklat di mana-mana gitu. Aduh kacau deh. Lupakan saja lah itu, Iya, jadiin pengalaman aja lah. kan yang beruntung. Oke, sekarang kita lanjut ke pengalaman yang menarik aja deh, yang menarik, yang menarik. Kalau yang enak tuh menurutku pas aku kerja kurir. Kerja kurir tuh enak, nggak diliatin bos. Jadi Mm-mm. kan kita di mobil sendirian. Enak dong, bisa kemana-mana gitu. Habis itu kalau misalkan itu apa, barang, pokoknya kerjaannya udah selesai, ya kita bisa break atau gimana. Soalnya kan ntar sorenya kan harus ngambil barang gitu. Mm-mm. Nah itu enak banget lah. Jadi kadang tuh kalau misalnya aku udah bisa daerahnya ya, udah bisa banget. Kadang aku tuh break bisa 3 jam. Itu tuh enak banget. Nyantai lah, terus nggak ada yang itu kan, nggak ada yang liatin, itu enak. Nah, terus gajinya tuh juga mungkin yang terbesar ya selama aku kerja. Aku ini kerja kurir udah 6 tahun, tapi 3 tahun di company yang lama, terus ini yang di company baru 3 tahun juga baru. Nah, yang gajinya gede tuh di company yang lama dulu. Itu tuh aku minimal seminggu 2.500. Itu tuh minimal ya 2.500, 25 juta ya. Kalau Wow. misalkan lagi deket-deket Christmas, pas mau lagi rame itu, aku pernah seminggu 3.500. Itu tuh gede banget. Apalagi kan saat itu kan aku cuma baru rental kan, bayar rental pun di rumah gitu agak jauh lah, murah. Habis itu belum punya anak, jadi istri aku kerja, terus aku kerja juga. Oh itu nabungnya, nabungnya tuh itulah banyak banget lah gitu. Itu tapi kalau segitu, berarti kamu sehari tuh harus kerja berapa berapa lama? Sehari aku beda-beda harinya. Jadi yang long hour itu tuh hari Senin sama hari Kamis. Mm-mm. Itu tuh kerja dari jam, bisa dibilang setengah 5 pagi lah. Jam setengah 5 pagi sampai jam setengah 5 sore. Ya, Oh, 12 jam oke lah ya. Kalau hari lainnya, Selasa, Rabu, Jumat, aku cuma kerja dari jam 7, selesai jam setengah 5. Soalnya kan, aku ini kan dibayarnya per barang. Iya, suatu barang ada yang $4, ada yang $7, ada yang $5. Nah, aku tuh jarang ambil break. Break paling makan cepet-cepet 10 menit, ya, terus kirim terus gitu. Jadi
Jadi ya dapatnya banyak gitu. Nah terus habis itu di luar hari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu juga disuruh kerja. Kalau Sabtu disuruh kerja tuh enak, biasanya suruh nganter TV. Satu satu TV itu dibayar $35. Itu kan gede kan. 10 Wah, TV aja udah berapa? $350 gitu kan. Nah, habis itu juga aku kan ada fan kan. Jadi aku tuh kadang do remove list gitu. Jadi kalau ada yang mau pindahan gimana. Ini orang-orang di grup sini pasti tau lah. Pasti ada yang pernah aku bantuin deh ngurir itu apa remove list gitu pasti ada. Ya, jadi tuh itu bener-bener itu make money banget sih itu. Itu banyak banget dapetnya. iya ya, karena itu dibayarnya bukan berdasarkan per jam, tapi berdasarkan jumlah barang yang dikirim ya Ren ya. Jadi kalau memang mau duit yang gede, ya harus cepat nyetir dan cepat ngirim barang supaya semakin banyak barang yang dikirim, ya semakin besar duit yang bakalan diterima ya. Oh iya harus iya dong. BTW Ren, tadi kan kamu mention kalau misalnya itu di perusahaan yang lama, itu kenapa kamu ninggalin perusahaan yang lama? Padahal kan yang lama kan lebih gede daripada yang perusahaan yang sekarang. Sekarang masih kurir kan ya? Sekarang kurir tapi udah employee jadi fan-nya disediain sama perusahaan. Kalau dulu kan fan-nya kan punya sendiri. Dulu tuh kontraktor. Jadi Oh, pakai mobil sendiri gitu. Nah, kenapa aku tinggalin kerjaan yang lama itu pada duitnya enak? 6 bulan sebelum aku pindah, Kak, perusahaan aku yang lama itu tuh kehilangan banyak customer-nya. mm-mm. Jadi kan aku dibayarnya per barang kan. Jadi yang dulunya sehari itu aku tuh bisa sekitar 90-an barang. Itu turun jauh banget jadi sekitar 20 sampai 30 barang doang. Wah. Dan jadi nggak make good money gitu. Ya kan kalau di sini kan sekarang kan kerjanya jam 8 sampai jam 5 gitu. Dan lagian sebelum aku keluar dari perusahaan yang lama itu, kalau perusahaan yang lama itu kerjanya long hour, kadang start jam 5 pagi gitu. Nah, tapi kan pas sebelum aku keluar kan emang istriku udah lagi hamil kan gitu. Iya, Jadi iya. mikirnya, oh kayaknya perlu nih cari kerjaan yang lebih stabil, jadi punya waktu buat baby juga. Keren. Terus ini Hmm, itu kan soal kerjaannya. Terus aku pengen tahu suka hmm. dukanya hidup di Australia itu apa sih kalau menurut kamu? Secara kan kamu lebih lama daripada aku di Australia ya udah 11 tahun. Ini Mer juga banyak nih yang bilang ke aku kayak, aduh, Bang, bantuin dong biar bisa kerja di Australia. Gimana sih biar bisa tinggal sini? Mereka pikir tuh enak. Bener. Jadi gini loh, kalau misalkan suka dukanya, uh, dukanya dulu deh, ya kan dimulai dari yang sedih, sedih dulu. Habis gelap terbitlah terang. Wah, As- sedihnya dulu yang pasti, ya satu kita jauh dari keluarga, itu susah. Itu nggak gampang. Mm-mm. Itu jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara kita. Dan di sini tuh tipenya nggak kayak Indo. Kalau Indonesia itu kan lebih santai ya. Di Mm-mm. sini kerja kerja itu bos kita tuh bayar kita mahal, jadi kita di-expect buat do a lot of things gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kerja di cafe, ya ada temanku yang kerja sambil nyuci juga, take order juga segala apa gitu. Culture-nya tuh beda banget. Dan bos itu kalau ngomelin ngomelin. Benar. Aku pernah kayak di FF-in gitu kenyang. Itu ya makanya itu mental kita tuh harus kuat. Jadi nggak gampang lah, nggak gampang. Jadi jangan teman-teman kita tuh ngelihat, gajinya enak ya, sebulan bisa 20 juta, gimana gitu. Ya anyway kan kita di sini bayarnya pakai dolar juga kan. Kalau Iya. misalkan kayak tempat kos-kosan seminggu bisa $200. Ya, kalau kecuali kita gaji dolar, terus itu apa, expense kita rupiah, nah itu baru enak. Di sini semuanya sibuk. Kalau di Indo itu tuh, kita masih ada waktu lah buat nongkrong gimana. Tapi di sini kita nggak bisa. Kita Mm-mm. pulang kerja tuh, badan tuh udah capek banget. Jadi tuh, kecuali weekend ya, kalau weekend kan oke. Jadi kan kalau di Indo tuh hari-hari biasa bisa tuh, pagi mungkin itu apa, ngapain gitu, terus sorenya ngumpul bareng teman-teman nongkrong. Di sini tuh, udah bisa dibilang susah lah, nggak seenak di Indo gitu. Terus mandiri, nah itu tuh sesuatu ini sih menurutku bukan sebuah duka ya, ada sebuah dukanya tapi ada sebuah sukanya juga gitu. Mm-mm. Jadi awal-awal kan pasti pas kesini kan cuci piring apa sendiri gitu, bersih-bersih sendiri, masak sendiri apa semuanya sendiri gitu kan. Dimana kan kalau di Indo kan ada mbak atau mama gitu kan enak. Kalau di sini yang semuanya sendiri pasti kita kaget lah. Nah kalau sukanya itu kalau di sini pertama satu, di sini kerja apapun kalian bisa hidup. Kayak waktu itu aku kerja cleaner, kerja bersih-bersih mungkin yang dipandang rendah di Indo ya. Di Mm-mm. sini tuh nggak pernah dipandang rendah sama orang-orang, Benar, benar. orang-orang bule. Mereka appreciate apapun yang kita kerjakan asalkan halal.
Di sini pokoknya semua kerjaan dihargai lah. Itu sih yang paling aku lihat beda. Kalau Benar. di Indo yang aku lihat kerjaan lo apa, misalkan cuma Cleaning ya service. bersih-bersih, langsung dipandang rendah langsung. Benar, benar. Jadi aku saat itu aku kerja cleaning pun aku seminggu bisa $700, $750 gitu kan, jadinya kan lumayan panjang juga. Pagi bersih-bersih, subuh bersih-bersih lagi. Australia ini tuh pas aku nyampe sini tuh ya, itu tuh udaranya bersih banget. Adem enak. Aku nyampe pas November, kalau nggak salah November awal. Jadi pas lagi spring tuh, gila itu. Itu abis itu jalanannya rapi semua gitu. Wah, aku pas nyampe sini sih berasa semangat banget kayak gitu, kayak wah, gue pasti bisa nih, gue pasti bisa, gue pengen ubah masa depan gue, wah gitu. Itu tuh menggebu-gebu lah, semangat lah gitu. Ren, kan kamu ini ada di Sydney ya. Hmm. Menurut kamu, ini kan soalnya banyak banget nih pertanyaan yang masuk tuh, kadang-kadang orang yang masih Indonesia nanya, Kak, sebaiknya saya ke kota mana sih? Kak, beneran nggak sih kalau misalnya ke Sydney gampang cari kerjaan? Nah, karena aku nggak pernah kerja di Sydney, jadi aku nggak tahu jawabannya. Jadi sekarang dari narasumber langsung deh, dari orang yang tinggal di Sydney aja dan Indonesia. Yeah. Kamu gimana? Gampang nggak sih cari kerjaan di Sydney? Kalau di Sydney nyari kerjaan jujur gampang. Gampang, tapi masalahnya kamu mau kerja apapun nggak gitu. Kan banyak banget kan orang, gue gak mau cuci piring, gue gak mau ini, banyak milih gitu. Waktu aku selama hampir 11 tahun di Australia, nggak ada kerjaan tuh pas waktu itu abis merit, setelah merit, soalnya kan aku cari kerjaan full time, mau kerja kantoran gimana, mungkin karena itu juga kali. Tapi aku yakin kalau misalkan aku mau kerja apapun, aku saat itu bisa. Tapi kan pas pada saat itu kan visaku kan PR kan, kira bisa kerja full time. Mau coba cari kerja kantoran ya gimana? Itu yang membuat aku tuh jadi nggak dapat kerjaan. Tapi di luar itu aku selama 11 tahun tuh aku selalu ada kerjaan, karena apa? Aku dulu tipenya itu ya udah, aku kerja apapun, aku nggak masalah kerja apapun asal menghasilkan uang. Jadi menurut kamu nih, kalau ada yang tanya nih ya, nih Kak, aku baru pertama kali mau ke Australia nih, sebaiknya ke kota sini atau ke Outback dulu nih? Kamu bakalan jawab gimana, Ren? Aku sih rekomennya aku Sydney langsung. Sydney ya? Soalnya based on pengalaman aku bisa. Aku ini kan lihatnya dari pengalaman aku kan nggak pernah kerja di Melbourne atau Adelaide atau Tasmania, aku nggak pernah. Dari pengalamanku sendiri, aku di Sydney nggak pernah kekurangan pekerjaan. Ya, jadi seperti yang kamu mention tadi, pokoknya selama kita nggak milih-milih kerjaan, mau kerja apa aja gitu ya, pasti bakalan ada kerjaan ya, Ren ya. Pasti dong, ya kecuali ya kalau milih-milih ya suka-suka lu deh. Saran buat teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau baru mau datang ke Australia dan mau ke Sydney, nggak usah milih-milih, bukan hanya ke Sydney sih, ke kota manapun, kalau sampai di sini nggak usah milih-milih kerjaan, nggak usah gengsinya, nggak usah ditinggiin gitu lah ya. Pokoknya apa aja yang ada diterima dan sambil jalan sambil nyari pengalaman, habis itu baru boleh milih-milih. Ya nggak, Ren? Ini ya, tapi tergantung. Kalau misalkan ada juga kan yang ke Sydney atau ke Australia, orang tuanya mampu, suruh anaknya sekolah di UNSW yang susahnya bukan main tuh. Ya nggak salah juga gitu. Tapi kalau teman-teman mau kerja tujuannya, ya kalau misalkan teman-teman mau nyari uang, nggak usah pilih-pilih kerjaan. Itu pasti gitu, pasti dapat kerjaan kok, pasti dapat. Iya. Ya, jadi intinya itu ya guys. Jadi kalau kalian tanya Sydney gampang nggak? Kalau ini nih, menurut narasumbernya gampang selama kalian mau nyari kerjaan. Kalau selama kalian nggak milih-milih kerjaan dan mau kerja apa aja. Keren. Sebelum saya menutup video ini, saya ada satu pertanyaan nih, pertanyaan titipan ya. Nih kan kamu kan PR-nya lewat partner kita. Nah, sebenarnya itu salah satu pilihan yang lain. Nah, menurut kamu ada cara yang lain nggak sih untuk bisa jadi permanent resident? Pathway yang menurut kamu bisa kamu sharing nggak buat teman-teman? Oh, ada sih. Ini kebetulan tuh kokoku tuh baru dapat PR. Oke, itu dia video kita hari ini, video sharing kita. Mungkin nanti di lain waktu kita bakalan collab lagi. Dan kedepannya kita bakalan gantian ya. Saya bakalan sharing di channelnya Randy. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum puas dengan sharing-sharing kita di sini, silahkan ke channelnya Randy. Ada di sini, di bawah sini. Dan coba nonton video-video. Karena sharing soal pengalaman Randy selama 11 tahun itu lebih banyak di sana. Ya kan lebih lengkap lagi kan ya Randy, channelmu ya. Iya. Teman-teman yang masih penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi soal perjalanan hidupnya dia, silahkan langsung ke channelnya aja ya. Dan nantinya kita bakalan collab lagi di videonya, di channelnya dia juga. Oke, sekian dulu video dari kita. Thank you for watching buat semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye-bye. Bye-bye.